Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Hadirin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan semua syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa masing-masing dari diri kita menginginkan yang namanya ketenangan hati. Yang mana ketenangan hati ini adalah modal utama untuk menjadikan hidup kita lebih baik, menjadikan kehidupan kita lebih sejahtera, menjadikan kehidupan kita bahagia dan di dunia dan akhirat. Rasul pernah bersabda, saking pentingnya hati dalam diri kita, saking pentingnya memperbaiki hati dalam diri kita, Rasul pernah bersabda, ada segumpal daging. Ketika segumpal daging tersebut baik, maka baiklah keseluruhannya. Ketika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah keseluruhannya. Apa segumpal daging tersebut? Ala hiyal qalbu. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ketika hati seseorang baik, maka baiklah semua kehidupannya. Ketika segumpal hati orang tersebut buruk, maka buruklah semua jati dirinya. Jadi baik dan buruknya diri kita, baik dan tidaknya kehidupan kita, tergantung baik dan tidaknya hati kita. Baik dan tidaknya hati kita, ulama memberikan tips kepada kita bagaimana caranya menjadikan hati kita lebih baik, menjadikan kehidupan kita lebih baik. Dengan itu semua membuatkan diri kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Ulama bersabda, ulama berbicara bahwa man taraqad dunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, yang tidak melaksanakan dosa, meninggalkan dosa di dalam kehidupannya, raqqa qalbuhu, maka hatinya akan lembut, hatinya akan mudah menerima kebaikan, akan mudah menerima nasihat, akan mudah menerima ucapan-ucapan dari ulama, dan dengan itu semua hatinya akan hidup dan mendapatkan yang dia inginkan adalah ketenangan dalam hatinya. Berarti poin pertama, ketika kita ingin mendapatkan ketenangan hati, ketika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka raihlah ketenangan hati. Ketenangan hati bisa kita dapatkan ketika hati kita hidup, hati kita lemah dan lembut, hati kita mudah menerima nasihat. Hati mudah menerima nasihat. Satu kunci dari ulama, tarqad dunub, tinggalkan berbuat dosa. Tinggalkan berbuat maksiat. Tinggalkan semua aktivitas yang berkaitan dengan maksiat. Tinggalkan semua aktivitas yang berkaitan dengan dosa. Tinggalkan semua aktivitas kita yang berkaitan dengan dolalah. Insya Allah ketika kita menjalankan sesuai dengan syariat, meninggalkan dosa dalam diri kita, meninggalkan maksiat dalam diri kita, mengingkari yang namanya maksiat, maka raqqa qalbuhu, hati lemah dan lembut akan kita dapatkan. Ketika hati kita sudah lemah dan lembut, hati kita sudah hidup, maka ketenangan akan kita raih. Ketika ketenangan akan telah kita dapatkan, kebahagiaan hidup akan kita raih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, ketika kita ingin hidup sejahtera dunia dan akhirat, bagja dunia dan akhirat, maka bersihkanlah pikiran kita dari kekotoran. Bersihkanlah pikiran kita dari kenegatifan. Ulama memberikan kepada kita tips bagaimana caranya mendapatkan pemikiran yang lebih bersih, pemikiran yang lebih baik. Apa kata ulama? Man tarokal harama, barang siapa yang meninggalkan perbuatan haram, barang siapa yang meninggalkan amal-amal yang haram, aktivitas yang haram, pekerjaan yang haram,
sofat fikratuhu, maka pikirannya akan bersih, maka pikirannya akan jernih, maka pikirannya akan penuh dengan kepositifan. Tidak ada yang namanya suuzon kepada orang lain, tidak ada yang namanya buruk sangka kepada orang lain, tidak ada yang namanya melaksanakan amal perbuatan yang menyakiti hati orang lain ketika pemikiran kita sudah bersih. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ulama memberikan pesan kepada kita, ketika kita ingin bersih pemikiran kita, ketika pemikiran kita ingin baik, pemikiran kita ingin jernih, maka tinggalkanlah berbuat haram. Tinggalkanlah amal-amal yang dihiasi dengan keharaman. Yang kedua, man akalal halala sopat fikratuhu. Barang siapa yang makan makanan yang halal, yang masuk ke dalam tubuhnya adalah makanan yang halal, yang masuk ke dalam tubuhnya adalah minuman yang halal, yang masuk ke dalam tubuhnya semua berasal dari yang halal. Dia makan berasal dari uang yang halal, uang yang dia dapatkan berasal dari pekerjaan yang halal, pekerjaan dia pun aktivitas yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sofat fikratuhu, maka pikiran dia akan bersih, pikiran dia akan jernih, jauh dari yang namanya pemikiran negatif, jauh dari yang namanya berburuk sangka kepada orang lain. Jadi hadirin dimanapun Anda berada, 3 poin yang ulama berikan kepada kita. Ketika kita ingin mendapatkan hati yang baik, ketika kita ingin mendapatkan hati yang lembut, ketika kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hati kita, satu apa yang harus dikerjakan? Tinggalkan semua yang urusan dengan dosa. Tinggalkan semua aktivitas yang berkaitan dengan dosa. Kedua, ketika kita ingin mendapatkan pemikiran yang jernih, pemikiran kita sehat, mudah mendapatkan ilmu, mudah menerima nasihat, mudah menerima pepatah dari orang alim, dari kiai, dari ulama, maka tinggalkan melaksanakan yang namanya haram. Tinggalkan semua aktivitas kita yang berurusan dengan haram. Jadi ketika kita semua masih melaksanakan keharaman, pekerjaan kita haram, aktivitas kita haram, tinggalkan itu semua. Untuk apa? Mendapatkan pemikiran yang jernih. Ketika pikiran kita sudah jernih, maka hidup akan sejahtera, hidup akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan pikiran yang sehat, pikiran yang baik, pikiran yang jernih, aklul halal, kata ulama, makanlah makanan yang halal. Makanlah makanan yang didasari dengan kehalalan, dibeli oleh uang yang halal, uang tersebut berasal dari pekerjaan yang halal, untuk meraih yang namanya pikiran sehat, hati tenang, menjadi modal untuk hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kesempatan pada kali ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan ilmu yang lain, dengan hikmah yang lain dari para ulama, dengan hikmah yang banyak dari para ulama. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kekuatan dalam melaksanakan amal ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.